Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Yunita Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan metode eksperimen dalam fisika dan perkembangan fisika pada masa fisika klasik. Yang pertama yakni perkembangan metode eksperimen dalam fisika, di mana periode kedua perkembangan fisika dikenal dengan sebutan periode kebangkitan metode eksperimen. Disebut demikian karena selama periode ini metode eksperimen mulai berkembang dengan pesat. Tokoh yang berperan dalam periode kedua ini adalah yang pertama yakni Galileo Galilei, di mana Galileo Galilei seorang ilmuwan terkenal. Dia melakukan berbagai eksperimen kuantitatif dengan menggunakan metode geometris dan matematika untuk mengukur waktu secara akurat. Salah satu eksperimennya yang terkenal adalah eksperimen bola dan jalan, di mana ia membuktikan bahwa berat sebuah benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuhnya. Yang kedua yakni Tycho Brahe dan Kepler. Tycho adalah seorang peneliti dan pengamat, sedangkan Kepler adalah seorang teoritis. Tycho memberikan data yang akurat pada Kepler yang menciptakan suatu teori baru tentang gerak planet-planet. Tanpa usaha Kepler menyusun teori, observasi Tycho tersebut tidak akan menarik dan tidak akan berarti apa-apa. Sebaliknya, bagi Kepler, tanpa ada akurat dari Tycho, teori-teorinya hanyalah akan tinggal merupakan teori saja. Ketiga yakni Kircher. Kircher menunjukkan bahwa diperlukan kekuatan yang sama untuk menarik sepotong besi dari kedua kutub suatu magnet. Yang keempat yakni Gillibrand, di mana Gillibrand menyatakan bahwa deklinasi magnet berubah dari abad ke abad. Selanjutnya yakni yang kelima, Cabeo. Cabeo memperlihatkan bahwa sebuah jarum besi yang tidak mengandung magnet yang terapung dengan bebas di atas permukaan air akan terletak sepanjang garis meridian magnet bumi. Yang keenam yakni Willebrord Snell. Willebrord adalah seorang profesor mekanika di Sweden yang mendapatkan hukum pembiasan cahaya yang sering disebut hukum Snellius. Hukum ini didapat oleh Snell bukan secara teoritis, tetapi secara eksperimen. Yang ketujuh yakni Evangelista Torricelli. Torricelli adalah murid Galileo yang menulis buku tentang mekanika. Ia mengadakan eksperimen dengan bajana air raksa. Ia mendapatkan tinggi air raksa sama dengan 1/14 tinggi. Selanjutnya ada perkembangan fisika pada masa fisika klasik. Fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Biasanya termasuk teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Tokoh-tokoh fisika klasik. Yang pertama adalah Count Rumford. Pada tahun 1795, Thomson melakukan penelitian tentang gaya pada bubuk mesiu dan menemukan anomali yang tidak dapat dijelaskan dengan teori kalori yang ada. Dalam laporannya kepada Royal Society pada tahun 1798, ia mengajukan teori baru bahwa kerja mekanis menghasilkan kalor, bertentangan dengan teori kalori yang ada saat itu. Penemuan yang terkenal termasuk kompor, oven, ketel ganda, dan pakaian panasan panas, serta pengembangan kerobong asap dan tengku perapian. Yang kedua yakni Nicholas Leonard Sadi Carnot. Carnot menegaskan bahwa tidak ada kalori yang hilang dalam proses mesin panas ideal dan mengemukakan konsep reversibilitas termodinamika. Dalam model Carnot, kalori dipindahkan dari suhu panas ke suhu dingin, menghasilkan energi, dan proses ini dapat dijalankan mundur. Yang ketiga yakni Julius Robert von Mayer-Thun. Pada tahun 1841, ia mengucapkan pernyataan yang terkenal mengenai konservasi energi. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Selama tahun 1842, Mayer mendeskripsikan proses kimia vital yang kini disebut oksidasi sebagai sumber utama energi untuk semua makhluk hidup. Yang keempat yakni James Prescott Joule. Pada tahun 1840,
ia mempublikasikan karya ilmiah tentang panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Pada tahun 1843, ia meneliti bagaimana kerja dapat diubah menjadi panas menggunakan roda berpedal. Joule merumuskan konsep kesetaraan energi mekanik dan energi panas, yang kemudian menjadi landasan bagi hukum kekekalan energi. Pada tahun 1847, ia menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat berubah bentuk. Pada tahun 1847, Joule bertemu dengan Lord Kelvin yang tertarik dengan karyanya, dan mereka berkolaborasi dalam mempelajari efek Joule-Thomson yang berkembang menjadi ilmu kriogenik, mempelajari sifat materi pada suhu sangat rendah. Salah satu satuan energi, Joule, dinamai dari namanya. Yang kelima yakni Hermann von Helmholtz. Pada tahun 1852, ia melakukan pengukuran kecepatan impuls saraf, membuktikan bahwa impuls saraf memiliki kecepatan yang dapat diukur. Pada tahun 1868, setelah menyelesaikan banyak penelitian fisiologi, Helmholtz kembali ke fisika. Pada tahun 1870, ia mulai meneliti konservasi energi. Yang keenam yakni Rudolf Julius Emanuel Clausius. Pada tahun 1850, ini adalah yang pertama kali menyatakan konsep dasar hukum kedua termodinamika. Pada tahun 1865, ia memperkenalkan konsep entropi. Dan pada tahun 1870, ia memperkenalkan teorema virial yang digunakan pada panas. Sebagai ahli ilmu fisika teoritis, ia juga yang meneliti fisika molekul dan elektrik. Yang ketujuh yakni Lord Kelvin. Pada tahun 1845, Thomson mengusulkan sejarah temperatur absolut yang kemudian dikenal sebagai skala Kelvin, di mana nol absolut didefinisikan sebagai 0 Kelvin atau min 273,15 derajat Celcius. Skala ini menjadi salah satu dari 7 unit dasar SI. Thomson diangkat menjadi Baron Kelvin pada tahun 1892 dan sering digambarkan sebagai Lord Kelvin.